Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donor Faradisa dari kelas 10 IPA 3, absen 6. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Yusuf dari kelas 10 IPA 3, absen 7. Perkenalkan, nama saya Salwarifda Fatia Hasna dari kelas 10 IPA 3, nomor absen 20. Kenalkan, nama saya Zahra Febrianti Haryono dari kelas 10 IPA 3 absen 24. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria Putra Sindar dari kelas 10 IPA 3. Butet, assalamualaikum, malam-malam jangan tidur pakai embun. Don't forget to senyum, keep away to manyun. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu unsur kebahasaan. Sebelum itu, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah, karena atas karunia dan rahmatnya sehingga kami sekelompok alhamdulillah diberikan kesehatan, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan menyalurkan ilmu yang insya Allah juga bermanfaat untuk kalian semua. Lanjut ke pembahasannya ya. Unsur kebahasaan merupakan bagian-bagian yang membangun sebuah teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi antara lain adalah pronomina, kata leksikal, dan konjungsi. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Nah, jadi di sini ada sebuah teks eksposisi yang sudah dibagikan sesuai strukturnya. Ciri atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi antara lain: pertama, ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pertama, ada pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Juga ada persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Lanjut, ada pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Juga pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Pronomina adalah kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi atau klaim diungkapkan. Teks eksposisi tersebut dapat dikatakan sebagai teks ilmiah. Dalam teks tersebut terkandung pronomina atau kata ganti saya dan kita. Pronomina kita atau saya ditemukan hanya pada paragraf 1 dan 5. Inilah kalimat dari teks yang terdapat pronomina itu. Pertama, warga komunitas, termasuk kita semua sebagai rakyat Indonesia, akan dituntut plurilingual untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain. Itu terdapat pada paragraf 1. Kedua, jika penghuni kawasan ASEAN dituntut hanya berbahasa Inggris, saya percaya bahwa posisi bahasa Indonesia akan bergeser di negeri kita sendiri. Itu terdapat pada paragraf kelima. Paragraf 1 merupakan tahap pernyataan pendapat, tempat gagasan pribadi disampaikan, dan pada paragraf kelima yang merupakan tahap penegasan ulang pendapat, gagasan itu dinyatakan kembali. Jadi, pronomina atau kata ganti kita, kami, atau saya dapat digunakan, terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi atau klaim diungkapkan. Hal itu sejalan dengan fungsi sosial teks eksposisi itu sendiri, yaitu teks yang digunakan untuk mengusulkan pendapat pribadi mengenai sesuatu. Ada kata leksikal, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 805, leksikal adalah berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan dengan kosakata. Jadi, dapat ditarik kesimpulannya bahwa makna leksikal yaitu makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata.
Pertama ada nomina atau kata benda, yaitu kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya ada gambar, meja, rumah, pisau. Dan nomina turunan contohnya ada perbuatan, pemilihan, kekuatan, dan lain-lain. Kedua, verba atau kata kerja, yaitu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis atau afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan lain-lain. Verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis atau afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Lanjut, ketiga ada adjektiva atau kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Kelima ada adverbia atau kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Kata leksikal, nomina, verba, adjektiva, dan adverbia yang terdapat dalam teks eksposisi di atas, misalnya kata percaya verba, mempercayai verba, kepercayaan nomina. Kata yakin adjektif, meyakini verba, keyakinan nomina. Kata optimis adjektif. Kata potensial adjektif, berpotensi verba. Kata leksikal, nomina, verba, adjektiva, dan adverbia tertentu dimanfaatkan pada teks eksposisi. Jika penghuni kawasan ASEAN dituntut hanya berbahasa Inggris, saya percaya bahwa posisi bahasa Indonesia akan bergeser di negeri kita sendiri. Paragraf 5. Kata percaya tergolong ke dalam verba yang menyatakan persepsi. Kata yang sejenis adalah yakin, optimistis, potensial, dan sebagainya. Kata tersebut dapat dinyatakan sebagai verba atau nomina sehingga akan berubah menjadi mempercayai atau kepercayaan, meyakini atau keyakinan, mempunyai optimisme atau optimisme, dan berpotensi atau potensi. Kata-kata itu digunakan untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi pembaca agar mengikuti atau menerima pendapat penulis teks. Hal itu sejalan dengan tujuan penulis bahwa pembaca akan memiliki keyakinan yang sama dengan penulis, yang akhirnya usulan penulis dapat diterima dalam konteks teks integrasi ASEAN dalam plurilingualisme. Penulis mengajukan usulan tentang pembuatan kebijakan bahasa agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa ASEAN dan agar bahasa lain di negara ASEAN dikuasai oleh sesama warga ASEAN. Konjungsi, kata penghubung atau konjungsi, contohnya pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu. Penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubungan pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorealisasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Dapat pula mengombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga tercipta keharmonisan makna maupun struktur. Konjungsi temporal seperti mula-mula, kemudian lalu, setelah itu,
dan akhirnya. Dapat digunakan bersamaan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang penting menuju ke yang kurang penting, atau sebaliknya. Konjungsi sebab akibat dapat digunakan untuk menyuguhkan informasi asal muasal suatu peristiwa atau kejadian dan efek yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Konjungsi penegasan seperti pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut, bahkan digunakan untuk mengurutkan informasi dari yang kuat menuju yang lemah atau sebaliknya. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat ditemukan pada teks eksposisi. Konjungsi waktu: sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Konjungsi gabungan: dan, serta, dengan. Konjungsi pembatasan: kecuali, selain, asal. Konjungsi tujuan: agar, supaya, untuk. Konjungsi persyaratan: kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana, apabila. Konjungsi perincian, yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni. Konjungsi sebab akibat: karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. Konjungsi pertentangan: tetapi, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Konjungsi pilihan atau konjungsi penegasan atau penguatan: bahkan, apalagi, hanya, lagi pula, itu pun. Konjungsi penjelasan: bahwa. Konjungsi perbandingan: bagai, seperti, ibarat, serupa. Konjungsi penyimpulan: oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Kurang lebihnya afwan, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada salah kata, maaf lagi, karena manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ikan hiu nggak bisa jatuh sekian atuh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.